Halo Sobat Data dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Kang Hendri dari WhatsApp Warung Statistik BPS Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke segmen KSA, Kepoin seputar angka. Dan tamu pada kali ini adalah Kang Arianto. Beliau merupakan statistisi ahli media, koordinator fungsi bidang statistik produksi BPS Provinsi Jawa Barat. Nanti tema kita pada kali ini akan mengambil judul tentang produksi padi di Jawa Barat. Bagaimana cara menghitung produksi padi yang begitu luasnya? Kenapa bisa dihitung? Apakah dihitungnya manual para petani yang lagi panen terus dicatat dan disetorkan ke BPS atau gimana? Nanti kita lihat bagaimana cara menghitung padi di Jawa Barat. Baiklah Sobat Data dimanapun berada, mari kita langsung ngobrol dengan Kang Arianto. Ya, Assalamualaikum Kang Arianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan seluruh Sobat Data di seluruh tanah air ya. Ya, gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah akan bisa hadir di sini di tengah-tengah kesibukan untuk bisa menjelaskan nih cara menghitung produksi padi nih. Kan saya baca di publikasi BPS Provinsi Jawa Barat bahwa produksi padi dalam bentuk gabah giling itu 9,22 juta ton ya per tahun ini ya, per tahun. Atau setara dengan 5,3 juta beras ya. Nah, itu ngitungnya gimana gitu? Apakah nanti petani itu pada saat panen disuruh datang ke BPS lapor terus dicatat manual gitu? Itu gimana nih Kang? Oke, terima kasih Kang Nevi ya. Tentu cara menghitung produksi padi ini ada dua komponen ya. Dua komponen ya. Pertama itu luas lahan, ya. Yang dipanen berapa banyak, kan? Kemudian dikalikan dengan produktivitasnya ya. Produktivitas itu artinya berapa sih per hektarnya hasilnya. Produktivitas per hektar. Nah, jadi, betul. Jadi itu dalam 1 hektar ya. Nah, betul. Itu produktivitas sehingga bisa dikalikan berapa sih produksi keseluruhan ya. Luas panen dihitung berapa, kemudian dikalikan dengan produksinya, gitu ya. Produksi per hektarnya. Sehingga bisa ketahuan berapa sih produksi secara keseluruhan ya. Iya, betul. Nah, berarti kan tadi dua komponen ya, ada luas panen, ada produktivitas. Nah, kan luas panen juga perlu dihitung. Mungkin kita tidak tahu gimana nih caranya nih. Ya, baik Sobat Data ya. Jadi untuk menghitung luas panen banyak metode sebenarnya ya, teman-teman semua ya. Bisa jadi setiap petani bisa melaporkan berapa sih luas panen setiap bulan ya, setiap waktu gitu. Tapi itu kan nggak mungkin ya, petani kita sungguh luar biasa banyaknya, perlu waktu pengolahan dan seterusnya. Ada yang kedua yaitu melalui petugas ACD ya namanya ya, itu melalui survei pertanian. Mereka dibikin laporan setiap bulan ya dari dinas pertanian. Dari dinas ya, itu juga untuk menghitung luas berapa sih luas panen ya gitu ya. Dan ada lagi yang dilakukan oleh BPS ya, Sobat Data. Jadi BPS itu melakukan secara statistik itu melakukan survei namanya kerangka sampel area ya. Kerangka sampel area atau KSA ya. Kerangka sampel area inilah kita setiap bulan memantau langsung kondisi lapangan ya, kondisi vegetasi dari masing-masing tanaman ya, tanaman padi misalkan sebagai contoh ya untuk produksi padi ya. Jadi petugas kita itu kita kerahkan sebanyak lebih dari 500 orang ya. 500 orang se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat ya. 500 orang se-Jawa Barat itu menghitung lebih dari 2.600 segmen ya. Kalau dihitung lagi per subsegmennya ada sekitar 23.000 lebih. 23.000 ya, jadi amatan 23.000 titik amatan ya se-Jawa Barat ya. Jawa Baratnya ada lebih dari 23.000 untuk diamati titiknya. Titik lahan sawah yang sedang apa gitu ya, kan itu kan gitu. Nah, dari situlah nanti bisa diestimasi luas panen. Betul, dari situlah ketahuan berapa sih luas panennya. Ini bulanan, tribulanan atau gimana? Setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Jadi kita tahu bahwa umur padi itu kan 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan 10 hari ya, atau sekitar 100 hari. Nah,
kita tahu pengamatan sekarang ini kondisinya seperti apa, apakah sedang panen, apakah sedang vegetatif awal atau degeneratif ya, itu bisa ketahuan ya. Dari situ kita bisa prediksi ya ke depan seperti apa padi yang kita amati sekarang ini. Karena kita tahu ya ke depan seperti apa. Itu baru dari komponen satu, ya, luas panen. panen. Jadi secara statistik bisa dipertanggungjawabkan dan diuji coba bahwa itu adalah akurasinya cukup tinggi ya untuk menghitung itu. Karena bayangkan kita sebanyak 23.000 titik amatan, 23.000 titik amatan di seluruh hamparan di Jawa Barat, sawah yang ada di Jawa Barat, gitu. Nah sekarang dari komponen keduanya kan tadi produktivitas ya, karena kan kalau sudah ada dua komponen ini tinggal dikalikan ya. Betul, nah, produktivitasnya gimana nih cara nyarinya? Produktivitas ini dihitung dari namanya survei ubinan ya. Survei ubinan. Gimana tuh apa tuh? Jadi kita melakukan survei ya secara sampling, secara statistik, mengamati sampel-sampel plot ubinan, berapa sih produktivitas di setiap wilayah itu. Gitu. Oh iya, caranya gimana? Caranya kita mengambil ya satu lokasi namanya plot. Lokasi namanya plot. Ya, plot di random ya, dipilih secara random, secara statistik. Kemudian kita hitung berapa hasilnya di situ. Dalam satu plot itu. Dalam satu plot itu ya. Plot itu sekitar 2,5 kali 2,5 meter. 2,5 kali 2,5 meter. Iya, jadi untuk menghitung berapa sih luas, berapa sih produktivitas di satu wilayah itu. Dan plotnya cukup banyak di Jawa Barat. Saya itu kurang lebih ada sekitar 11.000 plot. 11.000 plot padi ya, tuh padi. Jadi banyak juga itu. Artinya sampelnya itu sangat menyebar ke seluruh wilayah gitu ya. Nah, itu ya sobat data. Jadi pertama dihitung luas panen dulu ya. Luas panen ini tadi BPS menggunakan yang namanya KSA katanya. KSA itu sebuah pengamatan dengan metode statistik menggunakan GPS juga ya, akan memotret kondisi lahan sawah sehingga bisa disimpulkan diestimasi kedepannya berapa yang luasan panen di wilayah Jawa Barat. Nah itu baru komponen satu kan baru dapat luasan panen. Nah untuk menghitung produksi padinya harus dikalikan produksi rata-rata per hektar. Tadi produktivitasnya Ali tadi menyebutkan bahwa untuk produktivitasnya dilakukan survei ubinan. Nah itu juga sama sampling ya, dengan menggunakan plot yang 2,5 kali 2,5 ya. Jadi petugas kita datang ke sana secara random mengukur 2,5 kali 2,5 dipetakan sawah dan menimbangnya ya, menimbang hasilnya. Nah dari situ untuk mengukur rata-rata produktivitas per hektar ya, per hektar. Nah kalau kita sudah dapat produktivitas per hektarnya, tinggal dikalikan yang luasan panen tadi ya, luasan panen, maka ketemulah produksi gabah. Nah gitu ya, jadi simpel sekali ya artinya sobat data bahwa disinilah statistik itu memegang peranan yang sangat penting sekali ya, sehingga dia akan menghemat waktu, tenaga dan biaya. Bisa dibayangkan coba kalau menghitung yang 9,22 juta ton gabah itu kalau dikumpulkan manual ya, dari petani ditanya satu-satu kapan selesainya kan, dan kita juga tidak tahu petani kapan panennya ya. Nah, tapi dengan metode statistik menggunakan KSA bisa dengan singkat mengestimasi gitu kan. Tapi percaya nggak itu datanya gimana? Nah, tingkat kepercayaannya Pak? Insya Allah ya, untuk tingkat kepercayaan kan ada sampling errornya di statistik ya, ada yang namanya standar errornya. Dan saya yakin itu di atas 90% standar errornya itu keyakinannya 95% dari 95% ya, bahkan ada yang lebih dari itu gitu ya. Karena semakin banyak sampel terus semakin akurat katanya itu ya. Jadi sampel kita di Jawa Barat itu cukup luas ya, cukup banyak ya. Jadi itu saya yakin itu sudah dipastikan akurasinya ya, mendekati akurasi yang sebenarnya ya. Kalau bahasa kita yang sederhana itu lebih mendekati yang sebenarnya gitu, yang lebih tinggi. Nah, begitu sobat data bahwa secara metode statistik tingkat kesalahannya juga bisa terukur ya, sehingga kita bisa menentukan berapa jumlah sampel yang seharusnya diambil untuk luasan padi ya, lahan sawah yang ada di Jawa Barat. Demikian sobat data. Sobat data dimanapun berada, tadi sudah disampaikan cara menghitung produksi gabah ya, menggunakan metode statistik yang begitu efisien dan bisa
hitung tingkat akurasinya. Tapi pertanyaan yang selanjutnya itu ngapain ya dikumpulkan data tersebut gitu? Apakah karena memang kita ini makanan pokoknya beras gitu ya, kita sudah jajan segala macam, tapi kalau belum makan beras disebutkan belum makan gitu ya. Kita tanya nih Pak Ari nih, ya Kang Ari ngapain sih BPS capek-capek ngumpulin produksi padi gitu tiap tahun, apalagi tadi katakan tiap bulan nih. Iya, tiap bulan. Oke, terima kasih Kang Levi. Jadi sobat data ya, data pangan ini luar biasa pentingnya, sangat penting sekali ya. Katakanlah negara bisa hancur karena pangan kita terurus seperti itu ya. Nah, jadi pemerintah mengurus pangan ini, data pangan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan ya. Jadi karena beras itu makanan pokok ini ya. Betul sekali ya. Jadi ini ya sobat data, bagaimana ketika kita nggak memahami data pangan, kalau suatu saat ada kemarau panjang atau suatu saat ada paceklik, pemerintah mau ngapain gitu, bayangkan ya. Nah, dengan metode yang digunakan oleh BPS yang namanya KSA, ini bisa memprediksi untuk 3 bulan ke depan itu seperti apa kondisinya. Nah, itu sangat penting sekali ya teman-teman semua ya. Kalau pangan itu tidak diurusin, tentu bayangkan ya, negara bisa hancur karena kelaparan ya. Kemudian negara bisa kolaps karena terjadi kelangkaan pangan. Jadi ini bicara ketahanan pangan. Iya, betul sekali. Nah, salah satunya bahan pokok padi yang disebutkan oleh Pak Levi ya, salah satu itu yang paling utama. Jadi sobat data, bahwa data ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali, sehingga sangat BPS sebagai penanggung jawab kumpulan data ini sangat konsen terhadap keakurasian data ini. Bayangkan kalau data itu salah ya, jadi pemerintah mengambil kebijakan yang salah ya. Kemudian petani dirugikan ya. Bayangkan kalau misalkan data kita menunjukkan produktivitas yang sedikit ya, produksi yang sedikit, kemudian ternyata masyarakat makan tetap seperti itu, nanti jadi ada kelangkaan ya. Kelangkaan, harga naik ya. Harga naik. Biasanya kalau harga beras naik, biasanya kemiskinan jadi naik juga ya. Betul. Sebaliknya ya sobat data, sebaliknya kalau data kita salah, katakanlah dibilang produksinya tinggi ya. Ya, dibilang produksinya sedikit. Sedikit ya. Tiba-tiba di masyarakat melimpah gitu ya, melimpah. Bayangkan petani rugi turun ya, gitu kan. Kemudian karena turun tadi menurut BPS kita turun nih produksinya. Pemerintah karena tidak ingin ada kelaparan impor beras. Padahal petani banyak beras kan, bayangkan tuh. Terjadi apa di situ ya? Petani rugi tuh. Kenapa rugi? Karena harga pasti turun. Harga turun. Dan tentu dampak secara biologis tadi petani nggak mau nanam lagi tuh Pak. Kayak mana tuh hasilnya? Kalau sudah nggak nanam, kita makan apa ya? Nah, itu dampak lebih jauh lagi ke sana ya sobat data. Jadi ini sangat penting sekali data padi ini, karena memang ini adalah data yang sangat pokok bagi pemerintah, sehingga pemerintah juga harus hati-hati mengambil kebijakan. Dan BPS sebagai penyedia data harus berkualitas datanya, gitu ya sobat datanya. Jadi itu pentingnya, dan saya jamin petugas kita ya di lapangan itu tidak bisa bohong. Ya, apa adanya ya. Apa adanya. Kenapa demikian? Karena dengan teknologi petugas kita harus mengamati di titik amatan ya, tidak ada bisa GPS-nya ya. Ada GPS-nya, nggak bisa sembarangan di mana ya. Nggak bisa. Sepertilah kalau kita kenal Gojek, atau Grab ya, kalau bisa terlihat ya. Kalau kita mau pesan jemput di sini, tiba-tiba orangnya nggak ada, bayangkan ya. Nah, seperti itulah kondisinya ya. Jadi petugas kita juga sama ya, teman-teman ya, sobat data. Petugas harus mengamati di titik amatan yang sebagai sampelnya. Tidak bisa di rumah, nggak bisa diisi, tidak bisa di lapangan. Jadi ya pasti di sawah, kan gitu. Itulah jaminan kualitas dari BPS untuk melakukan pengamatan di lapangannya gitu. Termasuk ubinan. Sekarang ubinan harus pakai GPS juga. Lokasinya di mana? Bayangkan di UPIN di mana, itu menggunakan open kamera dan seterusnya. Jadi petugas itu benar-benar bisa dipastikan datang ke lokasi untuk mengukur ya. Karena ada GPS yang bisa kita pantau dari jauh ya. Betul. Kalau bukan di lokasi dia nggak bisa. Nggak bisa mengamati. Bisa mengamati. Jadi sistemnya sudah disetting seperti itu ya. Sistem dibikin seperti itu.
Nah, begitulah Sobat Data, bahwa data yang dihasilkan oleh BPS selalu kita jamin kualitasnya dan kita terus melakukan pengawasan dalam bentuk teknologi informasi, sehingga para petugas kita dipastikan memang mengerjakan amanahnya untuk melaksanakan baik itu survei atau pengamatan KSA ataupun melakukan ubina. Sobat Data dimanapun berada, sangat menarik obrolan kita dengan Kang Ari yang menggambarkan bagaimana menghasilkan angka 9,22 juta ton gabah kering giling dan setara 5,30 juta ton beras sebagai makanan pokok kita ya, karena kita memang masih tergantung beras. Dan tadi disebutkan bahwa cara menghitungnya dilakukan secara menggunakan metode KSA ya, dan juga ada ubinaan tadi yang dipastikan kualitas datanya, petugasnya datang ke sana gitu kan, sehingga datanya kita jamin berkualitas, dan data ini digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang sangat krusial ya untuk ketersediaan pangan, sehingga benar-benar pangan ini supply and demand-nya seimbang gitu kan, dimana masyarakat terpenuhi pangannya dan petani menikmati hasilnya dan bisa sejahtera gitu kan, bisa sejahtera gitu kan. Demikian obrolan kali ini. Terima kasih Kang Ari ya, sama-sama yang sudah bisa mencerahkan kepada kita. Nanti Sobat Data bisa komen di kolom di bawah, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini, sehingga kita akan menyuguhkan konten-konten lainnya yang sangat menarik. See you.